Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Eri Ardi Prasetyo dari SD Negeri Tegal Besar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan tentang bagaimana peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru seharusnya dapat menciptakan budaya positif pada lingkungan kelas ataupun sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia terkait dengan kebutuhan dasar. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. 5. Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Disiplin positif merupakan metode yang dapat digunakan untuk menerapkan disiplin pada anak dengan mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, maupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku pada manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 3. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru seharusnya dapat membangun motivasi internal dalam diri seorang murid, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, serta menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, yang sebaiknya harus ada pada seorang guru adalah sebagai manajer. 4. Segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan pada murid, seorang guru dapat menerapkan segitiga restitusi untuk memunculkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. 5. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan yang dibuat berdasarkan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikut ini keterkaitan antar materi, di mana dengan menerapkan budaya positif pada lingkungan kelas maupun sekolah, berarti kita sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran seorang guru penggerak, dan sesuai dengan visi guru penggerak. Melalui penerapan budaya positif di sekolah dapat mewujudkan pendidikan yang menuntun, berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah berdasarkan atas keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki visi dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4 budaya positif. 1. Disiplin positif. 2. Teori kontrol. 3. Teori motivasi. 4. Hukuman dan penghargaan. 5. Posisi kontrol seorang guru. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan. Hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari segitiga restitusi dalam penanganan murid yang bermasalah, di mana seorang guru harus mengedepankan konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat daripada memberikan hukuman. Dan yang di luar dugaan saya adalah pemberian penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik atau negatif bagi murid, seperti merusak hubungan murid, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai seorang penghukum, pemantau, dan teman. Yang seharusnya saya lakukan adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah atau kasus yang terjadi di sekolahan. Saya menangani murid yang terlambat ke sekolah dan yang terlihat kurang fokus saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validitas tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Perasaan saya merasa bersalah atas tindakan yang pernah saya lakukan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer. Pernah menerapkan, akan tetapi hanya salah satu dari bagian tahapan tersebut, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas, di mana setiap manusia tidak ada yang sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid agar pelaksanaan budaya positif tidak hanya sebatas pada lingkungan sekolah saja, melainkan juga di rumah untuk mewujudkan karakter atau kebiasaan baik pada murid. Demikianlah presentasi dari saya pada koneksi antar materi modul 1.4 ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.